Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang selalu menyapa kehidupan kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri pada detik ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan secara khusus Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumahnya. Secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah izinkan kita untuk berekreasi ke salah satu taman surga. Ya, taman surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Mampir, kata Nabi, nongkrong dulu di sana. Itu sahabat terperangah, lalu berpikir mana ada taman surga di dunia. Akhirnya mereka memberanikan diri bertanya kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan hilaqudz dzikr. Dengan terjemahan yang langsung ditafsirkan, majelis-majelis ilmu. Sebagaimana yang dikatakan Atha bin Rabah, itu taman surga. Dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh mampir jika kita melintasi taman surga. Kita suruh singgah sejenak. Kita suruh berekreasi ke sana. Dan bersyukurlah kita ketika pada hari-hari ini sebagian mungkin teman-teman kita, rekan-rekan kita pulang kampung atau sedang liburan. Sebagian orang pada detik ini sedang ada misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, di Changi Airport, di Dubai, mungkin sedang berada di John F. Kennedy Airport. Kita berada di taman surga. Subhanallah. Karena bagi orang-orang beriman, bagi pemuda-pemuda yang sudah hijrah, taman surga lebih berharga daripada segalanya. Ya enggak sih? Antum lebih suka mana? Taman surga atau taman safari? Masya Allah. Kalau ada orang nawarin antum masuk taman safari gratis pada malam hari ini, tiket taman safari berapa? 150.000 ya? Oh ya, kok tahu? Kira-kira pilih mana? Pergi ke Al-Latif atau ke Cisarua ke Taman Safari? Nah, kira-kira kita pilih mana sih? Hah? Ya. Kira-kira pilih yang mana? Al-Latif ya, Masya Allah. Kalau kita dikasih tiket PP kelas bisnis ke Sulawesi,
ke Taman Laut Bunaken. Kira-kira mana yang kita pilih? Taman surga atau Taman Laut Bunaken? Masya Allah, udah mulai goyah nih. Aduh, gimana nih? Gimana Raja Ampat ya? Belum kita sebut. Ustadz, gimana kalau pengajiannya di sana aja, biar win-win solution? Gak bisa. Rumah Allah lebih indah, hadirin. Rumah Allah lebih bernilai. Oke, misalnya kita liburan, ini kan kita long weekend banget. Semua cari tempat berlibur. Tapi camkan baik-baik. Melihat sunset atau melihat sunrise itu enggak memberikan kebahagiaan. Melihat terumbu karang, kita diving, itu enggak memberikan kebahagiaan. Oke, hilanglah kepenatan selama weekdays beberapa hari. Tapi begitu balik ke aktivitas, maka kegalauan itu akan kembali lagi. Berbeda jika yang kita lihat adalah firman Allah. Hadis-hadis Nabi SAW. Mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita. Maka itu yang akan menghilangkan kegalauan di dalam hati kita. Itu yang akan menghilangkan kesedihan dan akan memberikan kita kebahagiaan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa menutupi kebahagiaan saya dan kegembiraan saya ketika melihat wajah-wajah antum semua. Seakan-akan perjalanan 11 jam dari Jakarta pada hari ini itu hilang semua. Saya tadi berangkat dari rumah jam 6 pagi dan sampai Bandung jam 5 sore. Antum dari rumah tadi jam berapa? 5:20, subhanallah. Ya 11 jam. Macetnya luar biasa. Tapi apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau mengatakan idza ra'aita ahadan min ashabil hadits faka'annaka ra'aita ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda melihat seseorang yang berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama beliau, kembali kepada ajaran beliau dan mengamalkan ajaran tersebut dan semangat untuk mempelajari ilmu yang beliau ajarkan, maka seakan-akan Anda melihat salah satu sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk ke dalam awal-awal surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, enggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, 15 abad yang lalu, dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah memimpin rombongan keluar dari kota Madinah menuju Syam. Dalam riwayat untuk membuka Palestina. Beliau dengan gagahnya berada di atas tunggangan beliau dan memimpin para sahabat-sahabat beliau. Memimpin rakyat beliau karena beliau khalifah pada detik itu. Di perjalanan,
beliau berserta rombongan harus melewati jalan yang penuh dengan genangan air. Apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari tunggangan beliau. Beliau lepaskan sepatu beliau, sepatu boot beliau, khuf. Lalu beliau taruh di atas pundak beliau. Beliau ikat tali sepatunya, lalu beliau taruh di pundak. Lalu beliau tuntun tunggangan beliau nyeker melewati genangan air tersebut. Apa yang beliau lakukan itu mengejutkan para sahabat. Dan di antara yang terkejut adalah Abu Ubaidah. Mereka bingung. Seorang khalifah nyeker. Antum pernah lihat pemimpin besar dunia, beliau turun sendiri, beliau bawa tunggangannya sambil nyeker. Umar tidak memerintahkan pengawalnya yang menuntun tunggangannya, tapi Umar turun sendiri, lalu beliau copot khuf beliau, beliau taruh di pundak, lalu beliau nyeker bawa unta atau bawa tunggangan beliau tersebut. Lalu Abu Ubaidah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan? Masa nyeker? Apa kata dunia? Masa khalifah kita, pemimpin kita, penampilannya demikian? Ini kayaknya nggak wibawa nih. Jangan nyeker, kan tinggal suruh pengawal, tinggal tuntun itu tunggangan, selesai. Kenapa engkau yang turun, lalu nyeker pula?" Apa kata Umar bin Khattab? Beliau terkejut dengan kritikan Abu Ubaidah. Lalu Umar mengatakan, "Aku berharap bukan engkau yang mengatakan hal-hal di atas tadi. Aku berharap yang mengkritik aku bukan dirimu. Kok bisa sekali engkau menyatakan demikian?" Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairihi adzallahuna Allah." Wahai Abu Ubaidah, camkan baik-baik. Kita sebuah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita, Allah akan rendahkan kita, dan Allah akan injak-injak kita. Kita dulu kaum yang hina, kita kaum yang lemah, kita nggak dianggap oleh Romawi dan Persia, dan sekarang kita buka Palestina dari tangan Romawi. Itu bukan karena harta kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena penampilan kita, tapi karena Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Kita terpandang di dunia, itu karena Islam. Kita ditakuti dan disegani oleh musuh-musuh kita, itu karena Islam. Tidak ada yang menganggap kita sebelum datangnya Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dan kebanggaan selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Umar ingin mengajarkan Abu Ubaidah dan kita semua, kebanggaan dan kemuliaan itu bukan terletak pada alas kaki, bukan terletak pada penampilan, bukan terletak pada style kita. Namun kita jauh dari agama. Namun kita jauh dari tuntunan Nabi SAW yang memuliakan kita, yang membuat kita terhormat, yang membuat kita dibanggakan oleh dunia adalah Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah dan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya untuk orang-orang yang beriman. Kebanggaan dan kemuliaan itu hanya untuk orang-orang beriman setelah Allah dan Rasulnya.
Maka Umar nggak peduli jalan nyeker, karena bukan nyeker atau nggak nyeker yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Bukan merek sepatu yang dikenakan, bukan merek sendal, bukan tas branded yang dia tenteng atau dia jinjing, bukan jam tangan mewah yang dia pakai. Itu bukan kemuliaan, atau bukan mobil sport. Yang memuliakan kita adalah agama kita. Yang memuliakan kita adalah ideologi kita. Yang memuliakan kita adalah akidah kita. Yang memuliakan kita adalah komitmen kita hijrah kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Allah yang menyatakan kemuliaan dan kebanggaan hanya milik Allah. Lalu untuk Rasulullah SAW dan untuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lihat betapa bangganya Umar bin Khattab dengan agamanya. Betapa hebatnya Umar bin Khattab dalam mengusung keyakinannya. Bagi Umar bin Khattab agama adalah segalanya. Parameternya bukan pada apa yang ia kenakan dan model seperti apa sepatu yang ia gunakan. Tapi bagaimana ideologi, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dan ini yang hilang. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Khususnya generasi muda. Anak-anak muda gak bangga sama Islam. Gak ada kebanggaan. Mereka lebih bangga dengan style-style mereka. Gaya hidup orang barat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa a'ful liha, biarkan janggut Anda tumbuh. Dia nggak bangga dengan berjenggot. Tapi ketika melihat trendsetter dunia berjenggot, Brad Pitt berjenggot, Ben Affleck berjenggot, maka dia tumbuhkan jenggotnya, subhanallah. Ketika Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Celana atau sarung yang menutupi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dia nggak bangga pakai celana seperti itu. Tapi ketika jogger pen itu booming, diperlihatkan mata kakinya. Ketika Tom Ford membuat sebuah style yang bernama man ankle. Man laki-laki, ankle yang mata kakinya terlihat. Lalu melakukan fashion show di beberapa rumah-rumah mode terkenal di dunia, maka dia bangga memperlihatkan mata kakinya. Subhanallah. Kemana jati diri? Kenapa ketika Allah dan Rasulnya yang mempromosikan, kita nggak bangga? Tapi yang mempromosikan adalah desainer papan atas, kita bangga. Yang mempromosikan seorang public figure, kita bangga. Tapi Rasul yang promosikan, gak ada kebanggaan sama sekali. Kita minder. Dan yang uniknya, kita minder menjalankan agama kita di saat pelaku kemaksiatan bangga dengan kemaksiatannya. Subhanallah. Hadirin, kita gak ingin meremehkan siapapun. Dan kita tidak ingin merasa lebih suci dan lebih bertakwa daripada siapapun. Tapi kenapa tidak ada kebanggaan di dalam diri kita? Ketika kita mengamalkan agama kita. Kenapa tidak ada kebanggaan ketika kita berhasil menjalankan perintah Rabbul Alamin? Ketika kita berhasil memenuhi keinginan pencipta kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Pak Ridwan Kamil itu meminta kita sesuatu lalu kita berhasil kerjakan, kira-kira bangga apa enggak? Bangga. Tapi bagaimana dengan Rabbul Alamin yang meminta kita untuk sholat 5 waktu, lalu kita berhasil lakukan, maka kenapa tidak ada kebanggaan di dalam diri kita?
Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk kembali kepada tuntunan Nabi SAW, tapi kok kita nggak tertarik ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbusana muslim atau muslimah, kenapa tidak ada kebanggaan di dalam hati kita? Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa tidak ada kemuliaan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa penyebab itu semua? Ini yang ingin kita dudukan pada kesempatan kali ini. Kenapa kita kurang memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim? Kenapa kita tidak bangga dengan agama kita? Kenapa kita tidak bangga dengan perintah Allah sebagai pencipta kita? Kenapa kita tidak bangga mengikuti Nabi kita SAW? Saya ingin tanya. Kapan seorang guru bangga terhadap murid dan anak didiknya? Materi malam ini adalah bagaimana memasukkan rasa bangga. Nah, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Ketika kita berbicara tentang kebanggaan, kapan seseorang bangga dengan pihak lain? Contoh, seorang guru bangga dengan muridnya. Seorang ayah bangga dengan anaknya. Atau kita bangga dengan sahabat kita atau teman kita. Kapan sih itu terjadi? Kita pakai fitrah manusia. Kapan seseorang bangga dengan pihak lain? Karena kalau pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, maka jangan harap bangga dengan Islam. Gak mungkin. Ini perasaan yang harus kita tumbuhkan melalui pertanyaan ini. Jadi pertanyaan saya, kapan seseorang bangga terhadap pihak lain? Seorang guru bangga dengan muridnya atau orang tua bangga dengan anaknya? Kapan itu terjadi? Siapa yang tahu? Atau simpel aja deh. Kapan antum bangga dengan pihak lain? Siapa yang udah punya anak di sini? Ini jomblo semua? Iya, benar. Nggak ada yang udah married? Udah ada ya? Iya, betul, tepat. Jazakumullah khairan. Kita akan bangga ketika seseorang itu melakukan hal yang menurut kita sebuah prestasi. Kepala sekolah akan bangga ketika muridnya memenangi medali emas Olimpiade Matematik se-Bandung misalnya. Kenapa? Karena prestasi. Seorang ayah bangga ketika anaknya sholat 5 waktu ke masjid. Kenapa? Karena bagi ayah tersebut sholat 5 waktu adalah prestasi. Seorang ibu bangga ketika nilai matematik anaknya 9,9. Karena baginya 9,9 itu prestasi. Benar gak sih? Iya, fitrah kita demikian ya. Ini harus kita jawab loh. Kita sedang bermain pola pikir pada malam hari ini. Kita akan bangga ketika kita melihat pihak tersebut memiliki prestasi. Baru kita katakan, saya bangga dengan Anda. Hadirin, begitu juga dengan Islam. Kalau kita tidak tahu prestasi-prestasi Islam, kita tidak akan bangga dengan agama kita. Kalau kita tidak tahu keutamaan-keutamaan Islam, kita tidak akan bangga dengan Islam. Kalau kita tidak tahu apa kelebihan-kelebihan Islam, maka kita akan underestimate dengan agama kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menanamkan rasa bangga kepada Islam sebagaimana yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang dimiliki oleh Bilal, beliau rela disiksa dan ditindih oleh batu besar dan beliau hanya mengatakan ahadul ahad dengan bangganya.
Beliau memproklamirkan Rabb beliau dan Tuhan beliau, Ahadul Ahad. Maka kita harus mempelajari tentang Islam. Kita harus tahu. Karena nggak mungkin kita bangga tanpa alasan tuh nggak mungkin. Gue bangga sama lu tuh. Alasannya kenapa? Nggak tahu, gue juga bingung. Apa ya alasannya ya? Nggak mungkin, mustahil. Bangga tuh harus ada alasan. Nggak mungkin kita jadi bangga dengan Islam hanya baca hadis riwayat Hakim ketika Umar mengatakan hal di atas. Jadi hanya baca riwayat tersebut, nggak mungkin pulang-pulang dari kajian ini kita bangga tuh nggak mungkin. Ada sebab. Umar bisa bicara demikian, itu melalui proses. Nggak mungkin 1-2 hari langsung bangga. Itu akidah yang tertanam selama bertahun-tahun. Karena nggak ada ceritanya kita bangga tanpa alasan. Bangga pasti ada alasannya. Pasti ada prestasi, pasti ada keutamaan, pasti ada keuntungan. Ini yang perlu kita dudukkan. Oleh karena itu jangan berharap rasa bangga itu tumbuh di dalam hati kita tentang kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, kalau kita tidak tahu syariat Islam, kalau kita tidak pernah belajar Islam dari A sampai Z, gak mungkin kita bisa bangga. Itu bertentangan dengan logika dan akal sehat. Karena bangga harus ada prestasi, harus ada keutamaan, harus ada kelebihan. Baru rasa bangga secara otomatis dan secara fitrah itu muncul di dalam diri kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ingin bangga dengan Islam, pelajari Islam. Jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Jangan melarikan diri dari majelis ilmu. Kalau kita tidak punya semangat untuk duduk dan mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, mohon maaf, tidak akan bisa bangga dengan Islam. Karena bangga berkaitan dengan prestasi. Dan itu yang harus kita kaji. Itu yang harus kita bahas. Oleh karena itu, pelajarilah tentang Islam. Kita harus punya waktu untuk belajar Islam. Luangkan waktu kita untuk mempelajari Islam yang benar. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, sekali lagi, cara pertama dan utama adalah pelajari agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Mayoritas umat Islam gak punya waktu untuk belajar agama. Banyak anak muda gak punya waktu untuk ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah dari mereka? Kenapa mereka tidak punya waktu untuk duduk di sini? Mendengarkan mutiara-mutiara ilmu itu meluncur dari lisan ustadz-ustadz kita. Jawabannya lagi-lagi, karena mereka tidak tahu apa keuntungan ketika mereka mempelajari ilmu agama. Apa yang dia dapat saat dia mempelajari ilmu agama? Karena manusia itu selalu bermain dengan asas keuntungan. Kalau dia rasa itu tidak menguntungkan dirinya, dia gak akan mau mengerjakan hal tersebut. Benar gak sih? Makanya kalau kita lamar pekerjaan, pertimbangan kita apa? Gaji, salary. Kalau misalnya Akang langsung diterima pada hari ini juga. Berapa gajinya? Gratis. Kira-kira kita mau gak? Gak mau, mohon maaf, saya bukan volunteer. Kita selalu bermain dengan asas keuntungan. Apa untungnya buat saya? Kalau kita rasa tidak menguntungkan buat kita, kita gak akan mau mengerjakan hal tersebut. Dan semakin banyak keuntungan yang kita tahu, kita semakin semangat tuh. Kita semakin menyempatkan, kita akan bela-belain. Rencana habis kajian di sini pada mau kemana? Hah? Mau pulang? Kalau misalnya ada pengumuman, habis saya menyelesaikan kajian ini,
ikhwan dan akhwat, saya punya informasi bahwa ternyata malam ini dari jam 9 sampai jam 11 di BIP ada promo dan diskon besar-besaran. Diskon 99%, all item. Mau beli sendal 99%, mau beli sepatu 99%, mau beli baju 99%, mau beli cabai keriting 99%. Kira-kira kita berangkat ke sana enggak? Berangkat enggak? Subhanallah. Ustaz, kalau perlu kajiannya ditutup sekarang aja, biar gak ketinggalan. Pertanyaannya, kenapa kita rubah schedule kita tersebut? Awalnya langsung pulang, gak ingin kemana-mana, ingin mampir ke sana. Jawabannya keutamaan. Sebelumnya kita tidak tahu apa keutamaan belanja pada malam hari ini. Ketika kita tahu apa keutamaannya, maka kita akan tertarik untuk melakukan belanja pada malam hari ini. Begitu ini juga. Hadirin, kita gak mungkin bangga dengan Islam kalau gak belajar. Dan kita gak akan mau belajar kalau kita tidak tahu apa keuntungan dan apa keutamaan yang akan kita dapatkan di majelis-majelis ilmu seperti ini. Oleh karena itu, pelajarilah keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama agar kita bangga dengan agama kita. Hadirin, dalam kesempatan kali ini saya akan sebutkan 1-2 poin saja dan saya akan kaitkan dengan kita kebanggaan terhadap Islam. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah sebuah ibadah yang wajib dan sekaligus membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, wajib. Tua muda, anak muda, apapun profesinya, seperti apapun lingkungan pergaulannya, dia harus belajar agama. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Sebagaimana kita bela-belain mengerjakan sholat maghrib, kita harus bela-belain belajar agama. Jangan mentang-mentang masih muda, udah nanti aja kalau udah pensiun Ustaz. Enggak. Masa sholat maghrib tunggu pensiun? Kan enggak. Begitunya belajar harus terus belajar. Kita lagi ada di mall, jam menunjukkan jam 18.30. Kita akan bela-belain menghentikan shopping kita, lalu cari musola walaupun di basement, walaupun di tempat parkiran, walaupun sumpek, walaupun pengap. Kenapa? Karena sholat maghrib itu wajib. Begitu juga dengan belajar. Belajar harus diutamakan. Karena sekali lagi, kita gak akan bisa bangga dengan agama kita kalau kita gak tahu. Gak ada ceritanya orang yang gak tahu terhadap sesuatu bangga terhadap hal tersebut. Maka kita harus belajar dan camkan belajar itu wajib. Hadirin, kalau kita dengar kata wajib yang terbesit di benak kita apa sih? Jika dikerjakan dengan ikhlas, ingat gak waktu di TPA dulu? Dulu antum TPA gak? Enggak ya? Madrasah? Enggak juga. Terus masa kecilnya ngapain? Tapi gak masalah, yang penting kan pas akil balik ya Pak Ustadz ya. Yang penting kan gue udah hijrah nih gitu loh. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Wajib itu jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan dosa. Jadi kalau kita nggak punya waktu, kebanyakan gaul, kongko sana, nongkrong sini, hangout ke sana, akhirnya kita nggak belajar agama, itu dosa loh. Jadi dosa. Jadi kalau misalnya diajak kajian datang, Kang kita ngaji dulu di Al-Latif atau ngaji di majelis ta'lim ini, itu harus datang, karena wajib. Sebagaimana kita bela-belain puasa Ramadan, kenapa sih kita belain puasa Ramadan? Karena wajib kan, ngaji ini juga wajib. Jadi ngumpul untuk belajar agama itu bukan kegiatan alternatif, bukan kegiatan sekunder, bukan kegiatan ngisi waktu luang, bukan kalau sempat
saya datang, kalau nggak kirim salam aja sama ustadznya, nggak bisa. Harus disempatkan. Dan ini bukan hanya kewajiban, ini adalah pembuktian betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik bahwa kehadiran kita di masjid ini dan di majelis-majelis ilmu yang lain itu membuktikan sejauh mana cinta kita kepada Allah. Jangan mengaku cinta kalau tidak pernah datang ke majelis ilmu. Hadirin, kalau kita ditanya cinta nggak kita sama Allah Subhanahu Wa Taala? Cinta nggak sih sama Allah? Cinta. Walaupun yang ngomong cuma 5 orang, yang lain gimana nih? Cinta banget Pak Ustadz. Tapi kan cinta butuh bukti. Cinta nggak cukup di lisan. Nah, salah satu alat bukti adalah semangat kita belajar agama. Semangat kita untuk mengkaji Al-Quran. Semangat kita untuk membahas hadis Nabi SAW. Dan pada detik itulah prestasi-prestasi itu terungkap. Dan pada waktu yang sama kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ada yang berpikir, Ustadz, apa hubungannya cinta dengan belajar? Cinta dengan mengkaji Al-Quran? Hadirin, hubungannya sangat erat. Hubungannya sangat erat. Kenapa demikian? Saya akan kasih analogi sederhana. Apabila ada seorang wanita jatuh cinta dengan laki-laki. Lalu laki-laki tersebut menulis surat cinta untuk dirinya, ia kirim dan sampailah surat itu di hadapan si wanita tersebut. Ini mungkin pasangan era 90-an, 80-an, vintage ini. Karena kalau sekarang kayaknya jarang pakai surat cinta, udah email, udah selfie, udah bla 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 lah ya. Lalu ketika surat cinta itu berada di hadapan si wanita, kira-kira apa yang dilakukan wanita tersebut? Dia akan baca secepat mungkin atau dia akan taruh di lemari bajunya, kalau ingat 3 bulan lagi baru dibuka. Apa yang dilakukan? Ngomong-ngomong, pernah jatuh cinta gak sih? Pernah ya? Pernah. Kalau pernah jatuh cinta, insya Allah kita gak akan kesulitan untuk memahami analogi di atas. Kira-kira apa yang akan si wanita itu lakukan atas nama cinta? Langsung dibaca. Dia akan buka amplopnya dan terkadang buka amplop itu pakai teknik khusus biar tidak ada yang cacat. Lalu dia mulai baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf sehingga khatamlah surat cinta itu. Lalu tak jarang dia baca untuk kedua kali, khataman kedua. Dengan penuh pentadaburan sambil melihat bintang. Lalu dia resapi kisah cintanya dengan si laki-laki itu. Begitu selesai dia tutup surat itu. Dia lipat baik-baik, dia simpan di tempat yang aman. Kalau perlu besok ke tukang fotokopi dilaminating tuh surat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira seperti itulah orang yang lagi jatuh cinta. Walaupun mungkin ada versi yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya nih. Tadi kita ngaku ya, kita cinta kepada Allah ya. Kita merasa nggak Allah mengirimkan kita surat cinta? Merasa ya? Surat apa tuh? Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai An-Nas. Kalau kita buka mushaf kan langsung tuh surat. Dan Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu apa? Rahmah. Seperti surat Yunus ayat 58. Al-Quran itu rahmah kata Allah. Dan arti rahmah itu apa sih? Kasih sayang dan cinta kasih. Berarti Al-Quran itu adalah surat cinta untuk kita. Nah, pertanyaan saya. Ada berapa surat yang Allah sudah turunkan kepada kita? Ayo. Orang yang lagi jatuh cinta gak mungkin salah menyebutkan jumlah surat dari orang yang ia cintai. Karena kalau salah berabe tuh, kata orang Betawi. Iya gak?
Ada pasangan suami istri, atau ada pasangan lalu bilang, yang masih ingat nggak surat cinta yang aku berikan buat kamu? Masih dong. 7 kan? Kok 7 yang kan 5? Kan bahaya itu. Berarti 2-nya lagi dari siapa kan begitu ya? Jadi salah menentukan surat cinta itu fatal. Oke, kita balik lagi. Kita cinta kepada Allah. Ada berapa surat yang Allah berikan kepada kita? Masya Allah. Sudah dibaca semua belum? Kok belumnya bangga banget sih? Belum. Harusnya kan belumnya malu. Aduh belum nih Pak Ustadz karena kekhilafan saya. Luar biasa di sini. Sudah dibaca ya? Yang bilang belum cuma 1, alhamdulillah. Ada baca yang lain? Sudah. Pertanyaan berikutnya, paham gak sih? Paham gak? Hah? Oh belum semua. Udah sampai surat apa? Apa tafsir surat Az-Zukhruf ayat 3? Ya Allah susah banget pertanyaannya. Jangan sampai Ustadz ini ngisi lagi pada pertemuan. Enggak, itu bercanda. Enggak ada masalah sama sekali. Sampai pertanyaan ini enggak ada masalah. Wajar lah. Al-Quran pakai bahasa Arab, kita orang Indonesia atau kita orang Sunda, wajar lah kita enggak paham. Sampai di sini enggak ada masalah. Yang jadi masalah pertanyaan berikutnya. Ketika kita buka Al-Quran, lalu kita tidak paham atas nama cinta apa yang kita lakukan. Kita kembali ke analogi di atas. Seorang wanita dapat surat cinta dari kekasihnya. Ternyata kekasihnya pada saat itu kerja di Saudi. Tulis pakai bahasa Arab. Begitu dia baca dia nggak ngerti. Kira-kira yang dilakukan si wanita itu apa sih? Pasrah begitu saja? Enggak. Atas nama cinta dia akan cari orang yang bisa menerjemahkan surat itu. Dia akan cari ustadz. Bayangkan ustadz suruh terjemahin surat cinta. Karena susah kan nyari teman bahasa Arab tuh susah. Aduh ustadz gue aja dia yang ada di masjid. Ya mentok-mentok tanya Mbah Google lah, Google Translate. Walaupun berantakan juga kadang-kadang translitanya. Begitu juga dengan seorang muslim. Yang aku cinta kepada Allah. Anak muda. Yang aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu ia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali dia baca. Tapi nggak paham. Maka dia akan cari orang yang bisa mengajarkan tafsir ayat tersebut. Ketika dia baca min syarril waswasil khannas. Tapi dia nggak paham apa arti khannas. Maka dia akan cari ustadz yang bisa menjelaskan ayat tersebut. Lalu ia membaca inna a'tainakal kautsar. Dia nggak tahu apa arti al-kautsar. Dia nggak akan pasrah. Dia akan cari majelis taklim yang menjelaskan al-kautsar tersebut. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita cuek, kita acuh, kita nggak peduli, maka mohon maaf kita nggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, "Man kana yuridu an ya'rif mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanya kepada dirinya seperti apa dia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Karena itu parameter cinta. Ini pembuktian cinta kita harus belajar. Gimana kita mau bangga kalau kita nggak belajar? Dan ini pembuktian cinta kita. Hadirin yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian. Orang yang jatuh cinta itu kan kecenderungannya kepo, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kalau kita suka sama seseorang, kita kepo nggak? Kepo kita pengen tahu aja. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita pasti pengen tahu Allah tuh kayak apa sih? Masa kita nggak mau tahu apa nama-nama Allah? Masa kita nggak mau tahu kehidupan Rasulullah SAW? Mohon maaf, Anda nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang laki-laki nikah, dia married sama wanita sudah 10 tahun. Kemana-mana ngaku cinta kepada istri. Ketemu Pak RT saya cinta sama istri saya. Ketemu bosnya, bos saya cinta dengan istri saya. Ketemu teman-teman kongko nongkrong, dia katakan, aku cinta sama istriku. Usia pernikahannya berapa tadi? 10 tahun. Terus kita tanya, Kang benar cinta sama istrinya? Benar. Nama istri Akang siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Dia nggak tahu nama istrinya.
Makanan kesukaan istri akang apa? Saya WA orangnya dulu ya. Dia nggak tahu makanan kesukaannya. Warna kesukaannya apa? Tanya langsung deh sama orangnya. Dia nggak tahu. Saya ingin tanya, ada nggak di antara kita yang satu masjid ini percaya dia cinta dengan istrinya? Nikahnya berapa tahun tadi? 10 tahun. Nggak tahu nama istri. Percaya cinta sama istrinya? Enggak kan? Pertanyaan yang menggelitik benak kita. Jawab baik-baik. Kita jadi hamba Allah sudah berapa tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kalau malam hari ini, ada yang bertanya kepada kita, tolong sebutkan 40 nama Allah. Kira-kira kita bisa sebutkan gak tuh? Lalu kita ngaku cinta kepada Allah. Lalu gak ada perasaan bersalah di dalam diri kita. Gak ada rasa penasaran. Lalu ingin belajar dan mengkaji. Kita jadi umat Nabi sudah berapa tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Kalau ada yang nanya malam ini kepada kita, apa makanan kesukaan Rasulullah SAW? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Makan kesukaan Rasul apa? Kurma, mentang-mentang orang Arab kurma. Bukan, paha kambing. Nah itu. Semua orang Arab doain kurma. Paha kambing itu favorit. Simple ya. Tapi coba deh yang punya istri tanya, istri mana yang gak sakit hati kalau nikah bertahun-tahun kita gak tahu makanan kesukaannya. Itu hal sederhana. Dan orang yang jatuh cinta itu gak pernah bosan. Gak pernah bosan. Iya gak? Walaupun yang dibahas itu-itu aja. Tapi karena dia suka sama orang tersebut, dia gak pernah bosan. Misalnya nih, kita punya anak nih ya, anak kita mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, ini kan banyak yang pasangan muda. Nama anak kita siapa? Yang punya anak 1 tahun siapa? Bener jomblo di sini ya. 1 tahun gak ada? Ada? 2 tahun gak ada? Siapa? Nama anaknya siapa Pak? Aisyah. Oh Masya Allah. Usianya 22 tahun. Masya Allah. Kita punya anak Aisyah. Cinta gak Kang sama anaknya? Yakin? Cinta katanya. Alhamdulillah. Misalnya saya nanya kepada beliau, Kang gimana kabar Aisyah? Baik. Gimana udah bisa berdiri belum? Lucu dong. Seru dong punya anak usia 2 tahun. Ustadz jangan ngobrolin Aisyah deh. Kita ganti topik lainnya. Saya lagi bosen sama tuh anak. Kira-kira mungkin gak? Gak mungkin kan? Gak ada ceritanya orang tua bosan. Kenapa? Karena beliau cinta dengan Aisyah. Begitu juga dengan orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman kalau membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah atau ayat Allah dibacakan dan dikaji di hadapannya, zadatuhum imana. Imannya akan bertambah, kebanggaannya akan bertambah kepada Allah dan Rasulnya. Padahal ayat Al-Quran kan itu-itu aja. Antum kaji Al-Fatihah 5 kali kan ya 7 ayat itu aja. Antum menghatamkan Al-Quran di Ramadan 5 kali misalnya. Ada penambahan gak dalam Al-Baqarah? Gak ada. Ada pengurangan dalam Ali Imran? Gak ada juga. Tapi itulah cinta. Ketika kita membacanya dengan cinta, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan. Yang ada adalah iman kita bertambah dan kebanggaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagaimana orang tua gak pernah bosan sama anak. Kita yang bosan dengerin gitu loh. Iya kan? Saya pernah bosan dengerin ada orang tua ceritain anaknya itu aja. Dalam hati saya, ini kan udah ke-9 kali dia cerita itu. Apa gak ada topik lain? Tapi dia tetap senang karena dia cinta dengan anak dia. Oleh karena itu barang siapa yang bosan mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, tidak ada rasa bangga sama sekali, maka mohon maaf dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua klaim dia itu palsu. Oleh karena itu hadirin, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah,
pelajarilah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, maka kita akan bangga dengan agama kita. Dan sekaligus membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, belajar dan terus belajar. Karena agama kita ini luar biasa. Dan kita akan bangga. Bagaimana mungkin kita tidak bangga kalau kita mengkaji tafsir surat Al-Ankabut misalnya, ayat 41. Coba renungkan tafsir ini. Al-Ankabut ayat 41. Allah mengatakan, kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Jadi kita ambil contoh nih, bagaimana dengan belajar kita akan bangga. Kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Allah mengatakan, pelaku-pelaku kesyirikan itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Pernah dengar ayat tersebut? Pernah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca ayat ini dengan terjemahan bahasa Indonesia, itu ada sesuatu yang hilang. Kita harus baca ayat ini dengan bahasa Arab atau mempelajari tafsirnya. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Kalau nggak salah pemuda hijrah ada kelas bahasa Arab ya, benar nggak? Hari Minggu, semuanya hadir nih di sini. Semuanya, masya Allah. Berarti semua paham. Iya kan? Atau ekspektasi saya terlalu besar? Ittakhadhat. Allah menggunakan kata kerja ittakhadhat. Ittakhadhat, kata kerja laki-laki atau perempuan? Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada dua. Kata kerja laki-laki dan kata kerja perempuan. Karena kata benda dalam bahasa Arab itu ada dua juga. Kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Nah, untuk keselarasan, kalau kata bendanya laki-laki, maka kata kerjanya laki-laki. Kalau kata bendanya perempuan, maka kata kerjanya perempuan. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu ada laki-laki, ada perempuan, walaupun itu benda mati. Misalnya Alkitab, kitab itu buku, itu pakai kata benda laki-laki. Atau Al-Maktabah, atau Al-Hakibah. Al-Hakibah itu tas, benda mati. Tapi itu dalam bahasa Arab kata benda perempuan. Jadi kalau kata bendanya perempuan, kata kerjanya apa tadi? Perempuan. Kalau kata bendanya laki-laki, kata kerjanya laki-laki. Dan dalam ayat ini kata kerjanya apa? Ittakhadhat, ada tak di akhir kata kerja tersebut. Ittakhadhat, tak sukun. Itu artinya ta'u ta'nits, perempuan. Saya ingin tanya, siapa pakar laba-laba di masjid ini? Coba ngaku. Siapa pakar laba-laba? Dalam dunia laba-laba, iya, yang bisa membuat sarang dan rumah hanya betina. Hanya betina. Jantan tidak bisa membuat rumah. Jantan tidak bisa membuat sarang. Jantan mensuplai benang. Yang membuat sarang, setiap antum melihat sarang laba-laba, itu buatan betina. Makanya Spider-Man itu udah fiksi, udah jelas. Nggak ada. Harusnya Spider-Woman itu kalau mau cocok gitu loh. Itu nggak bener tuh, pembodohan. Karena nggak bisa buat, laki-laki nggak bisa buat sarang. Mau coba kritik deh, itu Spider-Woman harusnya, bukan Spider-Man. Karena yang bisa membuat sarang adalah betina. Dan Allah menggunakan kata kerja perempuan. Shadaqallah. Allahu Akbar. Maha benar Allah. Tidakkah kita bangga dengan Al-Quran? Saya ingin tanya, ada kitab suci bahas masalah ini? Silakan cek kitab suci manapun tanpa ada niat menjatuhkan pihak lain. Bandingkan saja, komparasi saja. Ada kitab suci yang membahas masalah ini. Ittakhadhat baita. Menggunakan kata kerja perempuan. Hadirin, Al-Quran bukan kitab flora dan fauna. Tapi Allah bisa menyingkap rahasia fauna dengan elegan. Tanpa melebar.
tanpa memanjang dan tanpa membias. Al-Quran adalah kitab suci, pedoman hidup, bukan membahas tentang binatang, tapi sentuhan-sentuhan yang Allah berikan itu menyingkap betapa berilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidakkah ini membuat kita bangga? Kalau Allah tahu tentang laba-laba, mana mungkin Allah nggak tahu tentang kita? Kalau Allah tahu tentang kita, kenapa kita nggak bangga ketika menjalankan ajarannya? Kalau Allah tahu karakter laba-laba, masa Allah nggak tahu karakter kita? Masa Allah nggak tahu mana yang terbaik untuk kita? Masa Allah nggak ngerti apa yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat? Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda itu lebih tahu tentang Anda? Allah tahu tentang kita. Maka ketika Allah pilihkan busana untuk kita, itu busana yang terbaik. Dan banggalah Anda dengan busana Anda. Ketika Allah membuat sebuah ibadah untuk kita, maka itulah cara beribadah dan ritual yang terbaik. Maka berbahagialah dan banggalah dengan ibadah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur gaya bicara kita, maka banggalah dengan gaya bicara tersebut. Ketika Allah mengatur mana yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan, maka banggalah dengan harta halal yang kita makan, walaupun tidak seberapa. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Hadirin, saya ingin tanya, kalau antum punya BMW seri 7, itu seri terbaik ya, yang ada di Indonesia, seri 7. Kira-kira kalau servis, bawanya ke bengkel apa? Toyota? Daihatsu? Sebelah kita montir Mercy. Kira-kira kita kasih montir itu? Enggak, apalagi seri 7. Kita akan bawa ke bengkel resmi BMW. Kenapa? Karena pabrikannya lebih paham Pak Ustadz. Itu bisa pakai logika itu. Itu mobil, bagaimana dengan kita? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda itu lebih paham tentang Anda? Kenapa Anda minder ketika menjalankan agama yang akan membuat kita sukses di dunia dan akhirat? Agama yang diturunkan oleh pencipta kita yang paling tahu tentang kita. Agama yang Allah turunkan, atau agama yang diturunkan oleh zat yang mengetahui semuanya. Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di perairan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh di seluruh permukaan bumi ini kecuali Allah tahu. Dari mana pohon, dari pohon apa. Lalu kemana dia tertiup angin. Dan kemana ia terhempas, Allah tahu. Dan setiap biji yang jatuh di tengah kegelapan, Allah tahu di mana jatuhnya biji tersebut. Wala rabbin wala yabisin. Dan Allah tahu benda-benda kering dan benda-benda basah. Illa fi kitabim mubin. Dan Allah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Kenapa kita nggak bangga? Kenapa kita lebih bangga dengan desainer, dengan public figure yang nggak ngerti banyak hal? Kenapa kalau manusia suruh kita ganti penampilan kita, kita mau, tapi Allah suruh ganti penampilan kita, kita nggak mau? Dan itu kan nggak semua. Kita tetap bisa menampilkan karakter muda kita. Paling sedikit aja. Gak semuanya. Kan begitu. Kenapa kalau David Beckham gitu memperkenalkan model undercut, akhirnya kita potong samping kita sana. Itu mau tuh. Padahal kan cuman yang panjang cuman ininya aja, cuman dipotong ke belakang aja. Tapi kalau Nabi meminta misalnya memanjangkan janggut tuh nggak mau tuh, subhanallah. Minder, khawatir. Ini aturan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita ke masjid malu-malu, ikut pengajian malu-malu? Bukankah yang memerintahkan kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalau kita diundang ke kantor wali kota kita bangga?
ke istana negara kita bangga, tapi ke rumah Allah, subhanallah, ini rumah Allah. Mana tempat yang lebih presisius daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita malu? Kenapa kita nggak enak? Allah terima kita dengan penuh kebanggaan dan penuh rasa cinta. Oleh karena itu sekali lagi pelajarilah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan membuat kita bangga. Coba kita lihat. Ketika Allah berfirman misalnya dalam surat Yasin. Ayat 38. Wasyamsu. Ingat gak Yasin? Biasanya kan hafal Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari itu berlari kata Allah. Matahari berlari. Tajri itu berlari. Kalau berjalan tamshi. Apa bedanya berlari dan berjalan? Apa sih bedanya? Bedanya dari sisi apa? Kecepatan. Bayangkan ayat ini 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu. Dan kalau kita lihat matahari dengan kasat mata kita, dia berlari? Tidak. Tapi Allah katakan berlari. Dan sekarang tersingkap. Pada saat matahari itu bergerak di orbitnya, kecepatannya berapa? 780-an ribu kilometer per jam. Berlari. Shadaqallah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gak pernah meleset, gak pernah miss. Dan kata kerjanya itu detail banget. Allah katakan berlari cepat. Tapi kalau kita lihat lambat. Ada teliti lagi, benar berlari. Masa kita gak percaya sih? Kalau Allah tepat ketika menjelaskan matahari, maka Allah tepat dalam menjelaskan yang lain. Maka Allah pasti akan tepat dalam menjelaskan bagaimana pola hidup kita. Bagaimana mata pencaharian kita. Bagaimana hubungan kita dengan istri kita, dengan orang tua kita atau dengan anak kita. Pasti tepat, gak mungkin miss. Dan kita harus bangga. Masa gak bangga? Kitab suci mana yang menjelaskan masalah ini? Ada kitab suci yang menjelaskan masalah ini? Kecuali Al-Quranul Karim tentang matahari. Dan Allah mengatakan limustaqarril laha, matahari bergerak di orbitnya. Ada pembicara masalah orbit dibahas di kitab-kitab lain. Ya Allah, rugi kita kalau nggak bangga dengan agama kita. Maka ketika Allah perintahkan yang lain, banggalah dengan itu. Kerjakan dan amalkan dengan penuh rasa bangga. Karena agama kita, aturan yang kita kerjakan adalah aturan yang diturunkan oleh Al-Jabbar, Al-Ghaffar. Hadirin, banyak orang bangga ketika berjalan memegang iPhone-nya. iPhone buatan siapa sih? Kan cuma buatan Steve Jobs. Anda bangga. Tapi kenapa ketika menjalankan agama, buatan Allah subhanahu wa ta'ala Anda gak bangga? Apa Allah lebih rendah daripada manusia? Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita camkan. Orang bangga dengan jam Rolex di tangannya. Rolex itu buatan siapa? Buatan manusia. Kenapa Anda bisa bangga dengan buatan manusia? Tapi Anda tidak bangga menjalankan syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Apakah Rabbul Alamin itu lebih hina daripada manusia-manusia tersebut? Sehingga Anda gak pede. Sehingga Anda minder. Sehingga Anda mundur. Sehingga Anda gak berani terus terang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salman Al-Farisi ketika ditanya, Anda keturunan siapa? Di hadapannya ada yang mengatakan, saya Quraisy, saya Bani Tamim. Salman mengatakan, Abi Islam, bapakku Islam. Dan tidak ada nenek moyang kecuali Islam bagiku. Dengan bangganya dia mengatakan, saya Muslim. Sedangkan kita sekarang, kita minder. Kita tutup-tutupi identitas kita, subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah orang-orang seperti itu bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sekali lagi Allah yang katakan karakter orang beriman harus bangga. Walillahil izzatu, wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan dan kebanggaan hanya milik Allah. Hanya milik Rasul dan orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu banggalah dengan agama kita dan caranya kita harus belajar. Karena kita nggak mungkin bangga kalau kita nggak tahu prestasinya. Apa yang mau dibanggakan kalau kita nggak tahu prestasinya? Dan bagaimana kita tahu prestasi Islam? Dengan mempelajari Islam. Semua akan tersingkap. Kalau antum mempelajari konsep ibadah dalam Islam, kita akan terkagum-kagum. Kalau kita mempelajari konsep iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kita akan terbangga-bangga dengan Allah. Kalau kita mempelajari konsep takdir dalam menghadapi krisis pada hari ini. Sekali lagi kita tahu bahwa kondisi perekonomian negara kita itu berat. Lalu lawan dengan takdir Allah, lawan dengan konsep beriman kepada takdir. Kita akan geleng-geleng kepala betapa sempurnanya konsep Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajari dengan yang lain. Ketika kita mempelajari konsep pernikahan di dalam Islam, kita akan terpukau betapa detailnya Islam membahas tentang rumah tangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah Islam maka kita akan bangga. Karena bangga berkaitan dengan ilmu seseorang tentang prestasi pihak tersebut. Kalau kita tidak tahu prestasinya, kita tidak akan bangga terhadap dia. Kenapa banyak anak muda yang minder dengan Islam, menutupi identitasnya? Karena mereka nggak pernah belajar tentang Islam dan akhirnya tidak ada kebanggaan tentang agama mereka. Dan ini yang terjadi dan semoga tidak terdapat di majelis ta'lim yang kita cintai di Masjid Al-Latif ini. Waktu sudah lebih dari 1 jam. Saya rasa cukup sampai di sini untuk sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat dan barang saya ingin bertanya untuk menajamkan materi kita atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.